datang kembali teman-teman pada mata kuliah pengantar teknologi informasi bersama saya Holanda Arif Kusuma, SIK, MSI. Pada hari ini kita akan belajar mengenai konsep pemrograman yang bisa digunakan pada IoT, Big Data, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin di era 4.0. Sebelum kita belajar mengenai apa saja program-program yang digunakan pada aplikasi-aplikasi atau tema topik-topik tadi, kita harus bertanya terlebih dahulu mengapa kita sebetulnya belajar bahasa pemrograman. Jadi mungkin banyak yang tidak tahu kenapa saya harus belajar bahasa pemrograman di saat ini. Jadi teman-teman, hal yang pertama yang harus teman-teman sadari bahwa kalau teman-teman belajar sebuah bahasa program yang baru, itu akan bisa membuat Anda untuk berpikir tentang sesuatu, kemudian menyelesaikannya. Jadi saat ini kan kita sama-sama tahu bahwa semuanya itu menggunakan aplikasi, dan aplikasi pasti menggunakan bahasa pemrograman. Jadi dengan kalian belajar sebuah bahasa pemrograman, kalian bisa berpikir mengenai sebuah solusi dari permasalahan yang terjadi di lapangan. Kan begitu. Dan dalam kalian belajar nanti bahasa pemrograman yang baru, Anda bisa menemukan list atau daftar bahwa terkadang problem-problem itu mungkin tidak bisa diselesaikan secara physically, tapi bisa diselesaikan secara software, seperti itu. Dan kita harus tahu bahwa model di setiap dunia ini sebetulnya tuh setiap poin-poinnya itu adalah data. Gitu. Dimanapun, seperti contoh, sekarang kalian kuliah, nanti kalian dapat nilai, pasti itu adalah sebuah data. Kemudian tentang keluarga, ada NIK, itu adalah data. Kemudian usia, itu adalah data. Sampai sebuah nilai integer sangat kecil dapat bertindak sebagai komputer kecil yang bisa menerima atau mengirim data tersebut. Lalu kita juga harus bisa menjalankan sebuah bahasa pemrograman yang bisa melakukan komputasi atau perhitungan dan bisa memproses apabila mereka mati atau stop atau berhenti, seperti itu. Jadi ini yang sekarang demand atau permintaan dari pasar. Nah, kita sama-sama tahu seperti contohnya Tokopedia dan lain sebagainya yang menggunakan server. Server itu pasti ada komputasinya. Kita kadang bisa pesen, nah kok tiba-tiba kita search keluar apa yang kita cari, itu pasti ada komputasinya. Begitu. Dan kadang-kadang kita akan menemukan sebuah bahasa yang kita wish you never code step by step algorithm. Kadang kita nggak perlu membuat sebuah kodenya step by step algoritmanya, tapi dia sudah punya sebuah kode bawah, kode dasarnya, tapi sebenarnya yang kita lakukan sekarang itu hanya tinggal plug and play saja. Contohnya kita menggunakan Node.RX. Node-RED itu, terus kemudian bisa Grafana, dan lain sebagainya. Nanti mungkin teman-teman akan belajar pada semester-semester berikutnya. Nah, itu sangat mudah kita gunakan. Kalau di elektronik, terutama pemrograman menggunakan Arduino, contohnya MIT sudah buat untuk anak-anak kecil, bagaimana adik-adik kita bisa melakukan pemrograman tanpa harus ngetik. Jadi tinggal klik-klik saja seperti itu. Dan kemudian kita juga dengan bahasa pemrograman kita bisa build-in inference engine. Kita bisa membuat engine mesin yang akan menemukan solusi untuk Anda. Sekarang teman-teman, mungkin teman-teman kita bisa menonton sebentar bagaimana evolusi pemrograman. Hello coding mortals. Before we start learning any programming language, it's wise to talk about a brief history of computer and computer programming language, so that we understand the current scenario of computer programming. We all know that a computer is a machine which computes and calculates inputs and gives us some output. But in 16th century, the term computer is used for humans who calculates.
just like an actor who does acting. Jadi teman-teman kita bisa lihat di sini bahwa komputer itu sebenarnya dari 16 century sudah ada, sudah difikirkan. Ya, dimana semua itu dari input, compute atau proses dan output. Ini sebenarnya sistem kerja dari komputer itu sendiri. Apa yang diinputkan kemudian akan diproses lalu menjadi output. Mari kita lanjutkan ya. Calculates, just like an actor who does acting. So, let's see in timeline when and how computer programming is evolved to its current state. In 1822, Charles Babbage, also known as father of computers, came up with a concept called mechanical computers. With him, a lady named Ada Lovelace created first language of computers. Moving forward in time, in 1936, Alan Turing invented a Turing machine, which decrypts message during the Second World War. That's where we got the first definition of computer, where computer will be a machine which takes inputs, processes it, and gives us some output. Not too far in late 1940s, it was very difficult to interact with mechanical computers. So we came up with a new concept called electronic computers. With electronic computers, we need a common language between humans and machines to interact. Electronic computers understands machine language, which consists zeros and ones. Thus later, assembly language was created. We have too many limitations with assembly language. So, high-level programming language era started. Jadi teman-teman tadi kita bisa melihat bersama-sama bahwa dari 1936 ada Turing, mungkin teman-teman bisa nonton ada movie-nya mengenai Alan Turing ini. Lalu kemudian pada 1940 karena konsep komputer tadi pakai mesin itu cukup susah, akhirnya dibuatlah namanya machine language dengan bahasa mesin yang cukup mudah, hanya 0 dan 1, atau alias 0 itu tidak, 1 itu iya. Kemudian kita lanjut dengan bahasa pemrograman tadi, sampaikan pertama adalah bahasa assembly. Lalu ada namanya high level language, teman-teman harus tahu itu adalah bahasa pemrograman yang code-nya atau baris pemrogramannya itu sangat mendekati manusia untuk bisa dipahami, seperti itu. Dimulai pada 1950 sampai 60. During this era, new languages came forth, such as autocode, bahwa di sini IPL, banyak sekali bahasa pemrograman yang akhirnya dikembangkan. Habis itu ada AutoCAD, habis itu Fortran, ada Lisp, habis itu ada COBOL. Inilah awal-awal bahasa pemrograman itu dikembangkan. Specialized language and more general languages were created, such as APL, A programming language, Basics, business, all-purpose symbolic instruction code. Ada bahasa basic, kemudian dilanjutkan dengan bahasa basic, teman-teman. Sampai sekarang bahasa basic pun masih digunakan ya. These all languages are very difficult to understand, read, and write. So, Pascal is created for teaching purpose. Akhirnya Pascal tercipta, yaitu sebuah bahasa pemrograman Pascal. Mungkin teman-teman sekarang yang lahir di tahun 2000 mungkin sudah tidak mengenal Pascal lagi. Unix, built in assembly language. Later, two guys named Dennis Ritchie and Ken Thompson decided to rewrite this OS in higher level language. By this time, we have many options in computer language, but all these languages are not sufficient to write an OS. Thus, a new language is born called C language, the most complete language we know today. It is also known sekarang as kita mother of tahu computers. bahwa We also ada got bahasa structured C, query language, ternyata dibuat dari SQL, in this 1973. Kemudian ada SQL, Structured Query Language. We Kalau don't stop SQL here. itu biasanya digunakan pada We deal server. with objects in real life. To conceptualize object in C is not possible. Thus, two more languages came forth, Objective-C and C++. Both derived from C, implementing object concepts. During 1987, everyone was using Unix. So to create reports, a new language was created called Perl,
We can do that in C language, but they choose to create new language called Perl to do the reports. Until now, everything was okay. We reached in 1991. Everything was good in programming, but there was no fun in programming. So Python was born, which was easy and fun to learn. In 1994, PHP was developed to create dynamic websites. In Ternyata 1995, Sun kemudian Microsystem developed Java. berkembang. It was 1991 intended ada to let Python, application developer 1994 ada write PHP, once and run anywhere. 1995 ada During Java, the same dan time, kemudian terus client-side menerus scripting language was berkembang sampai developed saat that ini. runs on client machine, known as LiveScript or MKScript. But it Baik. microsystem to JavaScript, and that's how we got JavaScript. Nah, dari pemrograman itu teman-teman kita A computer program ultimately is made up of machine code, binary instructions which are read and executed by the CPU. In the earliest days of computers, ini contoh bahwa awal-awal sejarah dari komputer, bahwa komputer sebesar ini tidak seperti sekarang, seperti HP, smartphone kita. Jadi dulu sangat besar sekali, teman-teman. In the 1960s, computers began to use terminals, devices which combined an electronic keyboard with some kind of text display. The earlier terminals printed out text on paper, later terminals introduced electronic screens. The better solution is to use what's called an assembly language. Teman-teman tadi ada sejarahnya bahasa assembly. Nah, ini contoh dari code yang digunakan pada bahasa assembly. Assembly language. Here's the Hello World processor differ from the 6 processor. It won't run on understood by one of the OS specific. This extra step is that in practice, we usually write the code in the program in multiple source files. Teman-teman, ada assembler. Jadi dari codingan yang kita buat, mereka akan masuk ke assembler, lalu ke linker, baru nanti dikerjakan oleh mesin. Ya. Nah, sekarang dengan bahasa pemrograman yang cukup besar, kemudian bahasa kedua ada Linux sama Windows. Dan sekarang sangat bisa gunakan banyak sekali kode-kodenya. Ini adalah singkat cerita, kalau teman-teman silahkan nanti dicek bagaimana awal dari Fortran sampai kita bisa menentukan dari tahun 2000 ada Python, kemudian ada C++, seperti itu. Sebetulnya semua bahasa ini kalau kita bisa merunutkannya, bahasa ibunya sebetulnya Fortran. Ya. Begitu, sebagai awalnya sebelum, kalau kita tadi mundur ke belakang lagi ada assembly, tapi kalau bahasa yang high language-nya sebetulnya bisa dilihat bahwa Fortran ini yang cukup berkembang sampai sekarang ya. Baik. Ini juga bisa lihat, ada Fortran, turun ke Algol, COBOL, dan seterusnya. Ada Pascal, ada C, ada Java, kemudian ada C#, seperti itu ya. Nah, teman-teman, kita akan belajar mengenai assembly language atau bahasa assembly. Jadi itu adalah bahasa yang sangat-sangat rendah gitu kan, karena itu yang akan digunakan oleh komputer dan dipahami oleh komputer gitu loh. Kemudian bahasa ini bisa programmable, sangat bisa diprogram, terus disingkat dengan .asm. Yang membuat bahasa ini adalah Stan Poly untuk komputer IBM. Itu. Machine language-nya adalah terdiri dari series berbaris-baris dari angka yang sangat tidak mudah untuk manusia itu membacanya. Begitu. Sehingga pada saat dengan ASM ini lumayanlah bahwa pemrogram atau programmer ini bisa menulis dengan program yang bisa dibaca oleh manusia walaupun masih pakai angka-angka. Tadi seperti contohnya ini. Sehingga di contohnya dia ada global main-nya, ini apa aja sih yang harus kita itu, external printf, main-nya apa, push message, call printf, add apa. Kemudian message-nya misalnya contohnya yang kita inginkan adalah hello world. Begitu. Lalu dikembangkan dengan Fortran. Tadi sudah sampaikan Fortran adalah program bahasa pemrograman high level
yang mendekati dengan bahasa manusia. Itu kan Fortran dikembangkan oleh John Backus dari IBM. Dikembangkan pertama pada 1957, tapi pada 1958 direvisi dan mengembangkan akhirnya Fortran 2, dilanjutkan Fortran 4, akhirnya diakhiri dengan Fortran 77. Kalau sekarang pun kayaknya masih ada yang 95, teman-teman bisa cek di internet. Ini 97. Dan Fortran biasanya digunakan untuk pemodelan numerik karena Fortran ini bahasa pemrograman yang cukup cepat dan sangat cocok untuk komputasi numerik yang berat, yang kompleks. Begitu. Contohnya pada aplikasi kelautan, habis itu aplikasi atmosferik, BMKG gitu, mereka bisa menggunakan namanya pemodelan, dan pemodelan bisa pakai Fortran. Begitu. Ini sebagai contoh bahasa Fortran-nya. Ya. Lalu dikembangkan berikutnya adalah C language. Nah, termasuk low level yang biasa digunakan sangat banyak sekali platformnya, bisa dari embedded microcontroller sampai superkomputer. Begitu. Dan C dikembangkan untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada B language atau bahasa B. Ini adalah fitur-fiturnya mengapa kok akhirnya C language ini bisa diterima sampai sekarang, karena simple, machine independent, berarti bebas dari adanya ketergantungan dari mesin, jadi portable, mau kita taruh di komputer kita, komputer teman kita, terus kemudian kita coba dan pasti bisa. Lalu termasuk bahasa pemrograman yang mudah juga dan terstruktur, libraries-nya pun banyak, manajemen memorinya cukup baik sehingga tidak terlalu makan memori, kecepatannya juga cukup cepat, dan dia bisa punya kemampuan-kemampuan yang lainnya. Ini contohnya teman-teman C language. Jadi nanti teman-teman kalau belajar mengenai microcontroller maupun pakai untuk numeric modeling juga bisanya pakai C. Seperti itu ya. Lalu ada Pascal. Pascal adalah sebuah program bahasa pemrograman yang prosedural. Jadi itu untuk waktu zaman saya sekolah, saya masih menggunakan Pascal. Begitu. Jadi masih pakai command prompt. Pascal di-develop pada tahun 1970 oleh Nicholas Wirth. Nama program ini dibuat dari seorang matematikawan Perancis terkenal yaitu Blaise Pascal. Ini contohnya dari program Pascal yang kemudian ini juga diadopsi nanti oleh bahasa-bahasa pemrograman yang lainnya. Java adalah sebuah bahasa pemrograman yang terbaru yang sekarang kalau teman-teman tahu biasanya digunakan pada web, pada server seperti itu. Jadi dia adalah pengembangan dari C dan C++. Kemudian dia juga biasa digunakan untuk object oriented. Bahwa filosofi dari Java ini karena dia digunakan untuk komputer ataupun consumer network, jaringan komputer, maka kita harus bagaimana membuat program ini mudah untuk digunakan. Seperti itu. Ini contoh dari pemrograman bahasa Java ya. Berikutnya ada HTML. HTML itu dikembangkan pada 1991, bahwa HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, di mana HTML biasa sekarang kita tahu digunakan untuk halaman web page, halaman web. Biasanya pada saat ada www. Nah, bahasa yang digunakan itu adalah sebetulnya HTML. Begitu. Kode HTML memastikan bahwa nanti teks, image itu terformat atau tersusun rapi di browser kita sehingga enak untuk dilihat. Begitu. Ini contoh dari bahasa dari HTML ya. Begitu. PHP adalah scripting language-nya atau script, bahasa script untuk HTML. Jadi kalau HTML ada di depannya, PHP itu lebih banyak di belakangnya. Kalau teman-teman misalnya mau klik OK dan sebagainya ada tombol, nah PHP terkadang itu yang digunakan ya. Pertama kali ditulis pada tahun 1994, lalu development terakhirnya yaitu PHP 5 tahun 2004. Ini contoh dari bahasa pemrograman PHP dan biasanya teman-teman dari teknik informatika yang akan banyak menggunakannya. Lalu Python.
Python dibuat oleh Guido van Rossum pada 1980 dan teman-teman ternyata Python bukanlah ular tapi sebuah TV show dari Inggris yang namanya Monty Python. Python dirilis pada tahun 1991, kemudian akhirnya pada tahun 2000 Python 2 dirilis dan tahun 2008 Python 3 dirilis. Nah, Python 3 inilah yang saat ini kita gunakan untuk ke depannya nanti ya. Begitu. Python menjadi inspirasi bagi bahasa pemrograman yang lainnya seperti Ruby, Swift, Cobra, dan Julia dan sebagainya. Begitu. Ini contoh dari bahasa pemrograman Python yang pakai crash atau pakai tanda pagar. Ini adalah komentarnya, kemudian ini adalah variabelnya, isi atau angkanya, lalu kita tambahkan dan kita tulis atau print nilainya. Nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya teman-teman akan belajar bagaimana kita menggunakan bahasa Python ini ya. Jadi dari apa yang sudah kita kenal di depan tadi, kita bisa membuat sebuah resume bahwa apa saja sih yang bisa digunakan dari bahasa-bahasa pemrograman ini. Nah, kalau Fortran biasanya digunakan untuk komputasi numerik. Pascal biasanya untuk programming teaching struktur. Jadi bagaimana belajar program secara terstruktur biasanya pakai Pascal. Kalau sekarang pasti sudah jarang. Bahasa C untuk sistem, pemrograman sistem, untuk bikin program di komputer, di microcontroller, microprocessor seperti itu. C Sharp, C++ untuk simulasi, begitu juga dengan C Sharp, Python untuk scripting, kemudian sekarang banyak sekali untuk web bisa, kemudian untuk numerical computation atau komputasi numerik juga bisa. Java bisa digunakan untuk di internet, ya. PHP juga demikian, HTML pun demikian. Dan teman-teman, a program is a set of instructions that tells a computer what to do in order to come up with a solution to a particular problem. Programs are written using a programming language. A programming language is a formal language designed to communicate instructions to a computer. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini bahwa bahasa pemrograman itu didesain untuk mengkomunikasikan instruksi yang kita inginkan dengan komputer ya. There are two major types of programming languages, low-level languages and high-level languages. Teman-teman, tadi kita sudah jelas ada low level, bahasa yang low level, tingkat rendah, dan kemudian tingkat tinggi. Low-level languages are referred to as low because they are very close to how different hardware elements of a computer actually communicate with each other. Jadi low level itu bagaimana sebuah mesin diorientasikan kemudian ada knowledge atau kepengetahuannya dan bisa berkomunikasi satu sama lainnya ya. Machine language or machine code is the only language that is directly understood by the computer and it does not need to be translated. Tuh. Di sini disampaikan bahwa mesin juga punya bahasanya itu cuma 1010 saja. Jadi bahasa itu akan dimengerti oleh komputer dan tidak perlu ditranslasi atau diterjemahkan. And it does not need to be translated. All instructions use binary notation and are written as a string of ones and zeros. A program instruction Ini adalah contoh may look something like dari this. komen atau perintah dalam bahasa mesin. Language computer hardware understands. However, binary notation is very difficult for humans to understand. This is where assembly languages come in. An assembly language is the first step to improve programming structure and make machine language more readable by humans. Kita sama-sama tadi sudah tahu bahwa assembly language adalah sebuah bahasa pemrograman yang akan mentranslasikan dari bahasa yang dimengerti oleh manusia menjadi bahasa yang akan dimengerti oleh mesin. Jadi sebentar ya. Jadi bahwa agar komputer itu mengerti, di assembly kita membuat code-nya, lalu ada assembler-nya, lalu ditranslasikan dan dimengerti oleh komputer. A high-level language is a programming language that uses English and mathematical symbols,
like plus, Sedangkan minus, untuk percent, and high many level others, language adalah in sebuah its bahasa instructions. pemrograman yang menggunakan bahasa Inggris ya, When kembali using lagi the bahasa term Inggris programming dan languages, most simbol-simbol people are actually matematikanya. referring to high-level languages. Begitu ya. High-level languages consider an ATM machine where someone wants to make a withdrawal of $100. This amount needs to be compared to the account balance to make sure there are enough funds. The instruction in a high-level computer language would look something like this. X equals 100. If balance less than X, print insufficient balance, else, print please take your money. This is not exactly how real people communicate, but it is much easier to follow than a series of ones and zeros in binary code. There are a number of advantages to high-level languages. The first advantage is that high-level languages are much closer to the logic of a human language. Jadi bagaimana high level language itu selalu dikembangkan oleh para penciptanya, karena kita sama-sama ketahui bahwa bahasa ini yang akan lebih mudah untuk diterima oleh manusia karena lebih dekat bahasanya dengan manusia, ya. Lalu dari bahasa tadi kita ketik kodenya, maka ada compilernya. Nah, compiler adalah program komputer yang akan mentranslate, menerjemahkan dari program yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi menjadi bahasa mesin yang diketahui oleh komputer maupun nanti yang microcontroller juga seperti itu ya. Jadi ternyata tidak semudah apa yang kita pikirkan bahwa dalam menjalankan program itu langsung, tapi ternyata ada code-nya, kemudian ada compilernya, baru kita programnya dijalankan. Ya teman-teman. Jadi dari pertemuan minggu ini kita sama-sama mengenal bahwa ada dua bahasa bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman yang rendah dan yang tinggi, di mana yang rendah itu dibagi jadi dua, yaitu bahasa pemrograman mesin dan bahasa assembly, sedangkan yang tingkat tinggi tadi ada Python dan teman-temannya. Baik, teman-teman, itulah materi tentang pengenalan bahasa pemrograman untuk kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan mendatang. Bye-bye.